Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Umul Fadilah, jurusan Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Muhammadiyah Makassar. Saya akan mempraktekkan proses pembelajaran yang berpatokan dengan RPP atau Rencana Pelaksanaan Pembelajaran. Materi pembelajaran kelas 7 semester genap. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum adik-adik. Waalaikumsalam, Bu. Bagaimana kabarnya adik-adikku sekalian? Alhamdulillah baik, Bu. Alhamdulillah kalau adik-adik sekalian sehat-sehat semua. Sebelum kita memasuki pembelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita menjaga kebersihan ya, karena kebersihan itu sebagian dari iman. Lalu sebelum kita memasuki pembelajaran juga, alangkah baiknya kita membaca doa dulu yang akan dipimpin oleh ketua kelasnya. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Selanjutnya Ibu akan mengabsen. Apakah hari ini adik-adik sekalian ada yang tidak masuk atau hadir semua? Hadir semua, Bu. Alhamdulillah kalau hadir semua. Selanjutnya Ibu akan memasuki materi pembelajaran pada hari ini mengenai kerjasama dalam berbagai bidang kehidupan. Namun Ibu ingin mengutip kata dari Nelson Mandela, yaitu mengenai pendidikan adalah senjata paling mematikan di dunia, karena dengan pendidikan Anda dapat mengubah dunia. Nah, itulah mengapa adik-adik sekalian belajarlah dengan sungguh-sungguh agar kalian bisa menggapai cita-cita kalian kelak. Baiklah adik-adikku sekalian, sebelum Ibu memasuki materi dan menjelaskan materi pada hari ini mengenai kerjasama dalam berbagai bidang kehidupan, Ibu ingin bertanya kepada adik-adik sekalian. Pertanyaannya yaitu, mengapa kita harus bekerja sama dengan sesama manusia? Ada yang bisa menjawabnya? Saya, Bu. Ya, silakan. Mengapa kita harus bekerja sama sesama manusia? Karena kita tidak bisa hidup tanpa bantuan orang lain atau manusia lain. Dan apabila ada pekerjaan, itu akan lebih mudah dan cepat selesai dengan kerjasama. Itulah mengapa kita harus bekerja sama sesama manusia. Mungkin itu saja, Bu. Nah, betul sekali jawaban dari adik Syahruni. Jawabannya itu sudah bagus ya. Itulah mengapa kita harus bekerja sama dalam baik itu dalam masyarakat, baik itu dalam lingkungan sekolah maupun di lingkungan manapun. Itulah mengapa kita harus bekerja sama. Nah, selanjutnya kita akan memasuki materi pembelajaran mengenai kerjasama dalam berbagai bidang kehidupan. Yang pertama itu, sebelum kita memasuki pembelajaran intinya, Ibu akan membacakan atau menjelaskan apa kompetensi dasarnya dan apa indikatornya pada pembelajaran pada hari ini. Kompetensi dasarnya yaitu 3.5 mengenai menganalisis bentuk-bentuk kerjasama dalam berbagai bidang kehidupan. Indikatornya yaitu 3.5.1 mengenai mendeskripsikan bentuk-bentuk kerjasama dalam berbagai bidang kehidupan. Selanjutnya kita memasuki pada tujuan pembelajaran kita. Tujuan pembelajaran kita pada hari ini ada 3, yang pertama menjelaskan pengertian kerjasama dalam berbagai bidang kehidupan. Yang kedua, mendeskripsikan bentuk-bentuk kerjasama dalam berbagai bidang kehidupan. Dan yang ketiga, kita itu akan mengetahui apa itu arti pentingnya kerjasama dalam berbagai bidang kehidupan. Langsung saja kita masuk materi mengenai kerjasama dalam berbagai bidang kehidupan, yaitu persatuan dan kesatuan berasal dari kata satu yang berarti utuh dan tidak terpecah belah. Persatuan dan kesatuan terwujud karena adanya kerjasama sesama masyarakat Indonesia untuk mengusir penjajah.
Jadi, pengertian dari kerjasama ini adalah kegiatan atau usaha yang dilakukan dua orang atau lebih untuk mencapai tujuan bersama. Bisa dilihat pada layar di atas mengenai inilah contoh gambar kerjasama dalam berbagai bidang kehidupan di masyarakat ya. Selanjutnya kita memasuki materi mengenai kerjasama yang tertuang dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 alinea keempat. Ada 4, yaitu yang pertama, melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Yang kedua, memajukan kesejahteraan umum. Yang ketiga, mencerdaskan kehidupan bangsa. Yang keempat, ikut serta dalam melaksanakan ketertiban yang berdasarkan perdamaian abadi dan keadilan sosial. Nah, dalam kehidupan di masyarakat, kerjasama dikenal juga dengan sebuah gotong royong yang sesungguhnya, di mana gotong royong yang dilakukan oleh masyarakat Indonesia merupakan perwujudan semangat sila ketiga Pancasila, yaitu Persatuan Indonesia. Jadi, pengertian dari gotong royong adalah kerjasama yang dilakukan sejumlah warga masyarakat untuk menyelesaikan tugas atau pekerjaan agar mencapai suatu hasil yang didambakan atau tujuan bersama. Itulah yang dinamakan dengan gotong royong. Selanjutnya, di dalam gotong royong terdapat kerjasama untuk kepentingan bersama. Gotong royong juga merupakan ciri khas dan budaya masyarakat Indonesia. Masyarakat Indonesia yang didorong adanya kesadaran bahwa yang pertama yaitu manusia memerlukan bantuan orang lain dalam kehidupannya. Yang kedua, manusia dapat hidup secara wajar apabila bersama-sama dengan manusia. Nah, jadi kita itu sebagai manusia pasti membutuhkan bantuan dari orang lain, karena kita tidak bisa hidup tanpa bantuan orang lain. Karena yang namanya juga kerjasama, itu berarti kita harus bersama-sama mengerjakan sesuatu hal agar pekerjaan itu bisa dapat diselesaikan secara cepat atau bisa diselesaikan dengan bersama-sama. Itulah mengapa kita harus memerlukan bantuan orang lain agar suatu pekerjaan yang kita kerjakan itu bisa diselesaikan dengan cepat. Nah, ini salah satu contoh kerjasama atau gotong royong, kerjasama gotong royong di lingkungan perkantoran misalnya, masyarakat misalnya juga bisa, agar suatu pekerjaan yang bapak-bapak kerjakan pada gambar ini itu bisa diselesaikan dengan cepat. Selanjutnya adik-adikku sekalian, kita memasuki materi mengenai bentuk-bentuk kerjasama dalam berbagai bidang kehidupan. Akan tetapi sebelum ibu melanjutkan menjelaskan materi pembelajaran mengenai bentuk-bentuk kerjasama dalam berbagai bidang kehidupan, apakah di antara adik-adik sekalian masih ada yang belum memahami apa yang ibu jelaskan sebelumnya, sebelum kita masuk ke materi bentuk-bentuk kerjasama? Sudah paham, Bu. Alhamdulillah, terima kasih kalau kalian sudah paham. Selanjutnya kita masuk ke materi mengenai bentuk-bentuk kerjasama dalam berbagai bidang kehidupan, di mana bentuk-bentuk kerjasama dalam berbagai bidang kehidupan ini ada 4. Yang pertama yaitu kerjasama dalam bidang kehidupan sosial. Yang kedua, kerjasama dalam berbagai bidang ekonomi. Yang ketiga, kerjasama dalam bidang kehidupan pertanahan dan keamanan negara. Yang keempat, kerjasama antar umat beragama. Selanjutnya kita masuk ke materi mengenai arti penting
kerjasama dalam berbagai bidang kehidupan, di mana arti penting kerjasama dalam berbagai kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara akan memperkokoh persatuan dan kesatuan bangsa. Jadi, arti penting kerjasama dalam berbagai kehidupan di negara Indonesia ini termasuk bagi diri sendiri, baik itu di masyarakat, bangsa, dan negara diantaranya yaitu ada 5 ya. Yang pertama yaitu memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa. Yang kedua, mempererat persaudaraan dan kebersamaan. Yang ketiga, mendorong timbulnya semangat gotong royong dan kekeluargaan. Yang keempat, menjadikan pekerjaan yang berat menjadi ringan dan cepat diselesaikan. Yang kelima, meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam bekerja. Selanjutnya, Ibu akan menyimpulkan materi pembelajaran kita pada hari ini mengenai kerjasama dalam berbagai kehidupan. Jadi kesimpulannya yaitu kerjasama adalah kegiatan atau usaha yang dilakukan 2 orang atau lebih untuk mencapai tujuan bersama. Kerjasama antar sesama manusia adalah manusia, berarti setiap manusia saling membantu secara bersama-sama antara satu manusia dengan manusia yang lainnya dalam melaksanakan suatu kegiatan untuk mewujudkan tujuan bersama. Itulah yang dinamakan dengan kerjasama. Sebelum Ibu mengakhiri pembelajaran kita pada hari ini, apakah di antara adik-adik sekalian ada yang ingin bertanya atau ada yang masih belum paham mengenai materi pembelajaran yang Ibu jelaskan tadi? Saya, Bu. Ya, silakan. Sebutkan contoh kerjasama dalam lingkungan sekolah. Terima kasih atas pertanyaannya. Jadi contoh kerjasama dalam lingkungan sekolah itu, contohnya adalah kerjasama ketika kita diberi tugas kelompok oleh guru. Nah, di situ kita harus bekerja sama sesama teman kelompok. Jadi kita itu harus bekerja sama dalam mengerjakan tugas kelompok tersebut. Ya, namanya juga kan kerja kelompok. Jadi kita harus secara berkelompok-kelompok untuk mengerjakan pekerjaan itu. Itulah salah satu contoh kerjasama di lingkungan sekolah. Nah, contohnya itu juga misalnya kita membersihkan kelas atau kita mendapat giliran piket di sekolah. Nah, kita itu membersihkan kelas itu kan secara bersama-sama. Kita membersihkan kelas itu secara bergiliran. Jadi kita harus mengerjakan tugas piket tersebut secara bersama-sama, atau kita harus mengerjakan tugas piket itu dengan cara kerjasama. Itulah salah satu contoh kerjasama di lingkungan sekolah. Bagaimana dengan adik-adik? Apakah yang Ibu jelaskan tadi mengenai contoh kerjasama di lingkungan sekolah sudah dipahami atau masih ada yang mengganjal di hati adik-adik sekalian? Silahkan bertanya. Sudah paham, Bu. Baik, terima kasih. Alhamdulillah kalau adik-adik sekalian sudah paham. Baiklah adik-adik sekalian, mungkin itu saja yang bisa Ibu jelaskan mengenai materi pembelajaran kita pada hari ini mengenai kerjasama dalam berbagai bidang kehidupan. Semoga bermanfaat untuk adik-adik sekalian, dan apa yang Ibu jelaskan tadi bisa kalian terapkan di lingkungan kalian masing-masing, baik itu di lingkungan sekitar Anda maupun di sekolah. Baiklah, karena waktu pembelajaran kita sudah selesai dan waktu pembelajaran Ibu juga sudah selesai pada hari ini, Ibu ucapkan banyak terima kasih kepada adik-adik sekalian atas waktunya. Cukup sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.